Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul firman Tuhan bagi kita, rahasia awet muda dalam persiap kita. Rahasia awet muda dalam persiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi atau kejadian saat ini yang dihadapi orang-orang juga yang kita hadapi sering membuat kita, saudaraku, stres. Bukan membuat orang-orang juga stres. Macam-macam hal, permasalahan, pergumulan yang dialami oleh setiap orang. Dan itulah, saudaraku, yang membuat seseorang itu dapat stres, dapat depresi. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, banyak usia muda mengalami kematian. Ada umurnya belum sampai 20-an, ada umurnya belum sampai 40-an, ada umurnya belum sampai 50-an, ada umurnya belum sampai 60-an. Padahal firman Tuhan berkata umur manusia itu adalah 70 tahun. Kenapa ini terjadi, saudara? Oleh karena manusia dalam air zaman ini diperhadapkan dengan situasi kondisi yang terjadi, mengalami banyak stres dan stres. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bagaimana anak-anak Tuhan supaya tetap awet muda melalui firman Tuhan dalam hidup. Maka perlu saudara-saudara kita ketahui rahasia ini. Dan apa yang harus diperbuat orang percaya, orang Kristen supaya jangan stres. Maka yang pertama, saudaraku, yang mau kita perbuat, yang mau kita lakukan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama, hadapilah segala masalah. Yang pertama, kita mau hadapi setiap masalah. Kita mau hadapi setiap persoalan. Kita mau hadapi setiap problema. Kita mau hadapi setiap pergumulan. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13. Kita lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian dikatakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tidak stres, supaya saudara tetap muda, awet di dalam Tuhan, maka kita harus hadapi segala masalah itu seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus tadi. Dengan cara bagaimana kita menghadapinya? Mari kita hadapi dengan santai, dan mari kita hadapi dengan tenang. Dan kalau istilah muda-mudi sekarang ini santuy, ini santuy sekarang ini. Bukan artinya kalau santuy itu bermalas-malas, tidak. Tapi dengan tenang,
dan santai. Itu di dalam Tuhan. Di dalam Yesus tidak ada terburu-buru. Di dalam Yesus tidak ada tergopoh-gopoh. Apalagi Roh Kudus itu membuat ketertiban. Dan orang yang tenang adalah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi mari kita hadapi situasi ini, masalah ini, kehidupan ini dengan santai dan tenang di dalam Yesus. Agar kita jangan seperti murid-murid Tuhan ketika mereka ada sedang dilanda badai, ketika berlayar, dan Tuhan Yesus di situ kita perhatikan, disampaikan dalam firman itu bahwa Tuhan itu santuy saja. Dia enak tidur di buritan kapal ini, seakan-akan dia tidak peduli itu walaupun gelombang dihempas di situ. Tapi dia tenang dan santai, saudara-saudara. Dan ini mau kita perhatikan, teladani cara Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap awet di dalam Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan ini. Haleluya! Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi pencobaan yang diberikan kepadamu, kata firman Tuhan di dalam Korintus lain. Kenapa Tuhan katakan demikian? Sebab di sana sebenarnya ada Tuhan hadir. Di sana sebenarnya ada Tuhan melepaskan saudara dan melepaskan saya. Dan kalau ada Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, buat apa kita menjadi pusing? Buat apa kita menjadi takut? Buat apa kita menjadi khawatir? Sebab Allah yang berkuasa itu ada bersama-sama kita. Oleh karena itu, mari kita santai bersama Tuhan, supaya Tuhan ada senantiasa bersama-sama saudara di setiap langkah perjalanan di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, apa rahasia kita supaya kita tetap awet muda di dalam Tuhan? Yang kedua, saudaraku, bersedih, jangan berkepanjangan. Masalah pasti ada, ujian pasti ada, cobaan pasti ada. Tapi firman Tuhan katakan, jangan masalah itu berkepanjangan. Artinya kesedihan tidak berlama-lama. Jangan ada berlama-lama. Ada kegagalan pemuda-pemudi, jangan menjadi sedih. Lihat masa depan yang cemerlang. Di balik itu ada rencana Tuhan yang terindah buat saudara. Ketika pemuda-pemudi ada mengalami kegagalan-kegagalan, percayalah saudara tidak gagal. Saudara tahu yang menemukan bola ini 999 kali dia gagal. Hanya satu kali dia berhasil, saudara-saudara ini. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan itu lumrah. Tetapi saudara, di balik itu, akhirnya itu, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka di sana kita akan berikan suatu keberhasilan yang sangat luar biasa, sebab itu bersumber daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini, ketika saudara ada masalah persoalan, jangan tetap berlama-lama di sana. Tinggalkan itu. Ingat pujian kita, Bunda bermana di bumi kita. Tinggalkan itu yang di belakang kita, supaya kita jangan terus berlama-lama bersedih, tetapi kita, saudaraku, mau datang berserah kepada Tuhan. Kita baca ini dalam Roma 12 ayat 12. Tolong cepat-cepat kita baca ini. Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Firman Tuhan katakan, hari ini bersukacitalah dalam pengharapan. Di setiap kegagalan itu pasti ada pengharapan. Di setiap kegagalan itu ada satu setitik cahaya terang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau berdoa datang kepada Tuhan, yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau berlutut kepada Tuhan.
Kekuatan kita adalah pengharapan ketika kita datang berlutut kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan juga kita mau sabar. Ketika kita sabar, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kesabaran itu adalah sebenarnya kekuatan orang-orang. Sebab lewat kesabaran itulah kita diuji. Seperti Nuh, ada diuji dengan kesabaran. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diejek, itu orang bodoh, orang gila. Biasanya orang bikin perahu atau kapal di pinggir pantai, tapi bikinnya di bukit. Mereka tidak tahu yang menurut itu adalah bukan dirinya sendiri, tapi yang menurut itu adalah sang pemilik kehidupan. Sang pemilik kehidupan yang menurut Nuh untuk mendirikan perahu yang sesungguhnya tidak dapat dipikirkan oleh pikiran manusia, yang tidak dapat dijangkau oleh kepintaran manusia. Tapi kita lihat, saudaraku, ketika Nuh mendirikan perahu di atas bukit itu, dan itulah sesungguhnya yang benar, yang bersumber daripada Tuhan. Maka pujian kita berkata, pujian pemuda-pemudi Nabi Nuh dengan istrinya, 4 orang anaknya, dan 4 menantunya. Itulah yang selamat, saudara-saudaraku, pada waktu itu. Nah, kadang-kala saudara yang dikasih Tuhan tidak masuk akal kita. Apa yang disampaikan Tuhan bagi kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan disitulah pengharapan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di gereja kita ini, tetaplah awet muda di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Biar nanti umat-umat Tuhan di sini jangan ada yang umur 50 ke bawah, tapi mau tidak berhenti 80 sampai 90 tahun. Haleluya. Jika kita awet muda di dalam Tuhan, segala sesuatu akan disediakan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan. Dan yang ketiga, saudaraku, apa rahasia supaya awet muda di dalam Yesus, di dalam Tuhan? Yang ketiga, saudaraku, aktiflah dalam pelayanan. Aktif dalam pelayanan. Bapak-bapak aktif dalam pelayanan, ibu-ibu aktif pelayanan, pemuda-pemudi aktif pelayanan, remaja tetap aktif pelayanan, supaya saudara tetap awet di dalam Yesus. Maka dikatakan ini tadi dalam Roma ayat 11 itu, demikian dikatakan, janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tetaplah aktiflah dalam pelayanan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Yang zaman saudaraku, dunia begitu luar biasa. Banyak orang menyala-nyala rohnya akan dunia ini, tapi untuk Tuhan begitu padam. Allah berbanding terbalik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka mereka itu adalah tidak akan mendapatkan awet-awet muda di dalam Kristus ketika roh mereka tidak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tapi saya percaya umat Tuhan di sini, pemuda-pemuda di sini adalah rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebab daripada Tuhanlah kehidupan, sukacita, damai sejahtera yang diberikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, aktiflah tetap melayani Tuhan. Firman Tuhan yang lain berkata, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan peribadatanmu. Maksudnya di sana supaya kita tetap awet di dalam Tuhan. Ketika kita awet di dalam Tuhan, maka Tuhan senang melihat kita. Sebab wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah kerajaan surga akan terpancar dari wajah-wajah anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah sidang jemaat
gereja Pentakosta Kampung Baru Setempat. Dan ini rahasianya saudara. Dan rahasia ini dunia tidak tahu. Orang-orang luar sana tidak tahu. Tapi rahasia ini yang tahu orang-orang yang mau datang aktif beribadah melayani Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa rahasia supaya kita awet muda di dalam Tuhan? Jauhkan setiap amarah. Jauhkan setiap amarah. Oleh karena amarah itu akan banyak memakan energi yang dapat mempengaruhi kepada hal yang buruk terhadap fisik kita. Ya, apa sebenarnya mulu-mulu hau, dia bisa tunggu dosa. Maka nak mulu-mulu hau, mulu berbeda dengan ini, atau yang masih ikut binasa. Karena semuanya juga juga bisa saran ini, sebenarnya itu. Kalau firman Tuhan katakan, sebab oleh karena amarah itu akan banyak memakan energi yang dapat berpengaruh kepada hal yang buruk terhadap fisik kita. Berpengaruh besar. Bisa dari tidak bekerja, atau ada tadi rencanakan tidak jadi, akhirnya tidak sih. Maka oleh karena itu saudaraku, jauhkan setiap amarah. Ada amin? Amin. Kita jauhkan itu setiap amarah dan setiap itu, supaya kita tetap berkenan dan benar dan mudah di hadapan Tuhan. Dikatakan ini di dalam Amsal. Tolong salah seorang Amsal 19:19. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Jadi sebenarnya kita tidak sadar ini kemarahan. Kalau kita hitung kemarahan kita selama ini, bertahun-tahun ini, ada dicatat malaikat surga itu loh, dicatat. Tiap hari setiap kita marah dicatat. Kadang-kadang kalau saya baca firman Tuhan, berpikir saya berarti denda saya sudah sangat banyak. Kapan itu baru ditanya Tuhan? Ada dendanya bagi kita masing-masing setiap kita marah rupanya. Oleh karena itu tidak boleh macam-macam atau main-main terhadap kemarahan ini. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan pendeta. Tapi suatu saat ini saudara akan didenda, saya akan didenda ketika saya cepat marah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai sekarang semenjak kita dengarkan firman ini, yang dulunya kita pemarah, kita ubah menjadi peramah. Agar bagaimana saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, agar nanti denda itu tidak menjadi berat. Lalu nanti denda itu saudaraku, ada timbangan itu akan diletakkan di sini dan diletakkan di sana. Maka denda itu akan lebih berat. Maka Tuhan akan berkata, enyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Pergilah kamu ke neraka jahanam dan kamu hidup selama-lamanya atau tersiksa di sana. Akan Tuhan katakan saudaraku yang dikasih Tuhan. Mumpung masih ada waktu, firman ini datang kepada saudara dan kepada saya. Amarah itu akan didenda, dikatakan oleh firman Tuhan. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marah. Ingat juga yang dikatakan firman Tuhan. Kadang-kala orang kalau sudah marah, janganlah begitu, langsung kita dimarahi juga. Saya sadar itu. Kadang-kadang kalau saya marah dulu, yang ini kemarahi, akhirnya ketampar yang satu ini. Benar atau tidak itu? Saya tidak. Ini saudara-saudara. Maka Tuhan katakan itu akan didenda yang marah itu. Orang anak yang ketiga tidak marah, lalu kata dari situ kita tampar dia, berarti kita akan didenda, tampar denda bagi kita. Sebab anak tadi itu tidak ada hubungannya kepada kemarahan anak abangnya itu tadi. Nah ini saudara-saudara adalah tipu daya si iblis, cara si iblis
untuk membuat anak-anak Tuhan itu menjadi pengikutnya nanti. Dan iblis tidak mau, saudaraku, hanya mereka itu pergi ke neraka. Air-air sama itu mereka itu mencoba orang-orang percaya, orang-orang pengikut Tuhan, bagaimana caranya 1001 cara akan mereka lakukan untuk menarik orang-orang benar itu, orang-orang pengikut Tuhan itu, supaya mereka bersama-sama dengan dia. Sehingga dikatakan nanti bahwa iblis ini berpikir akan membuat satu kumpulan orang itu adalah legion. Legion itu artinya batalion-batalion saudara-saudara yang dikasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita, jangan kita cepat marah, supaya bagaimana supaya kita yang muda dan yang kedua saudaraku, kita tidak didenda ketika Tuhan Yesus nanti datang. Kali yang kedua menimbang dosa saudara, menimbang dosa saya, menimbang dosa kita saudara-saudara. Sekalipun kita dikatakan seperti nyanyian kita, ayo beritamu surga do neraka do, aku pilih mah surga. Tapi kalau kita banyak dosa atau kita berhenti di hadapan Tuhan, maka akan sia-sia yang kita sampaikan dan kita katakan itu memilih surga itu saudara. Tuhan akan katakan, oh kamu salah pilih. Dari mana Tuhan tahu salah pilih? Oh ini ada tulisannya. Malaikat-malaikat ada mencatat setiap saat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri, supaya kita jangan cepat marah. Supaya kita tidak pernah marah boleh. Tapi firman Tuhan katakan jangan cepat marah. Jangan dan daun lasnyari kalian. Nah ini saudara-saudara yang dikasih. Hari ini firman Tuhan katakan di sini, janganlah jauhkanlah setiap amarah. Dan amarah itu adalah menguras kekuatan kita, fisik kita, sehingga berpengaruh besar kepada hal buruk setiap fisik kita saudara-saudara. Nah, ini dari saya menjadi pengalaman mulut marong kaum ibu, kaum bapak yang masai semenau dengan mata untuk mulut lebih kita menuju. Biarlah kita tetap menjauhkan amarah itu sehingga kita tetap awet muda di dalam Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya yang terakhir saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selesaikan masalah dengan tenang. Selesaikan masalah dengan tenang. Mengapa kita membuat masalah itu dengan ketegangan? Biasanya orang untuk menyelesaikan masalah tegang, harus buat suara. Di tengah-tengah hamba Tuhan, pelayan Tuhan pun menyelesaikan masalah. Sering saya amati harus bertegang leher. Tapi firman Tuhan katakan, selesaikan masalah itu dengan tenang. Jangan membuat masalah itu dengan ketegangan. Seharusnya masalah itu diselesaikan. Saling merendahkan dirilah antara satu dengan lain, kata firman Tuhan. Dan saling mendengarkan apa yang disampaikan saudara-saudara kita. Setelah itu disampaikan, baru kita sanggah, baru kita berikan jawaban saudara-saudara yang dikasih. Dikatakan ini Amsal 17 ayat 19 sampai 20. Amsal 17 ayat 19 sampai 20 dikatakan, siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa meluahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang seorang artinya tidak akan mendapat bahagia.
Saya ulangi, orang yang seorang hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ini orang yang bertengkar. Jadi orang bertengkar itu sebenarnya kalau menang sama-sama rugi. Sebab segala sesuatu yang di pertengkaran tidak akan ada menang. Yang satu ada dalilnya, yang satu ada dalilnya. Maka saudaraku tidak akan ada yang menang. Tetapi yang ada adalah kerugian. Jadi orang yang berperkara sebenarnya tidak ada menang. Oh, kami menang. Menang pun dia sudah banyak rugi. Dan kawannya pun rugi. Oleh karena itu firman Tuhan ini ketika ada masalah, mari kita selesaikan masalah dengan tenang dalam setiap kehidupan kita. Bahwa setiap masalah tidak diselesaikan dengan masalah. Setiap masalah tidak diselesaikan dengan masalah. Sudah ada masalah, kita buat lagi masalah, maka itu tidak akan diselesaikan. Sehingga dikatakan ada banyak orang kalau sudah mempunyai masalah, dia harus bertekad dengan orang yang lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita pasti ada masalah. Saya, saudara, kita semua sini tidak akan lepas dari setiap masalah. Tapi masalah itu harus dihadapi dengan tenang. Di tengah keluarga pun pasti ada masalah. Suami istri pasti ada masalah. Antara suami dengan istri pasti ada masalah. Antara istri dengan suami ada masalah. Antara orang tua dengan anak pasti ada masalah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya masalah itu kita selesaikan dengan tenang. Sehingga kita merasakan yaitu awet muda yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini yang mengajari bagi saudara dan bagi saya. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, apa rahasia supaya kita tetap awet muda di dalam Tuhan? Yang terakhir, abaikan kedengkian dan iri hati. Abaikan aja itu. Ada kedengki, abaikan aja. Ada iri hati, abaikan aja. Karena itu akan berpengaruh buruk, akan berdarah-darah dan jantung. Dan ini masalah kepada kesehatan kita. Ada dengki, abaikan aja. Akan berpengaruh pada kesehatan. Bisa darah kita berhenti, bisa jantung kita berhenti. Oleh karena itu kita abaikan aja itu. Firman Tuhan katakan ini dalam Mazmur 37 ayat 1 dikatakan demikian. Janganlah marah karena orang berbuat jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sehingga firman Tuhan katakan janganlah dibalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mau abaikan aja itu. Jika seseorang itu jahat, abaikan aja. Oh, bagaimana pendeta? Saya tidak tahan lagi. Sudah berhari-hari setiap waktu setiap saya lewat dihina, dicaci, dimaki. Tapi firman Tuhan katakan saudaraku, abaikan aja. Dan itulah bedanya kita dengan orang-orang itu. Bisa menahan amarah itu. Kalau sebenarnya di dalam hati kita, oh begitu pahitnya, begitu sakitnya. Bagaikan sembilu, bagaikan disayat oleh sembilu. Tapi firman Tuhan mengajar saudara dan bagi saya, abaikan aja itu. Sebab firman Tuhan katakan dalam Mazmur itu, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Tapi bagaimana? Firman Tuhan katakan, mari kita doakan mereka. Biarlah Tuhan yang mengubah mereka. Biarlah Tuhan yang memperbaharui mereka. Biarlah Tuhan yang membentuk mereka. Sebab Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk membentuk karakter setiap orang. Mari
Manusia tidak akan dapat membentuk karakter manusia. Siapapun mereka, biarpun mereka motivasi yang luar biasa, ahli dan segala sebagainya. Apalagi kami hamba Tuhan tidak akan mampu. Tetapi kami hanya menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan hadir turut campur tangan untuk mengubah setiap karakter orang-orang yang berbuat jahat itu bagi saudara dan bagi kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Orang banyak berbuat curang, maka kita menjadi iri hati. Itu tidak heran saudaraku. Karena firman Tuhan berkata yang lain, orang-orang yang berbuat curang itu hidupnya gemuk-gemuk, katanya kata firman Tuhan. Tapi itu saudaraku jangan iri, walaupun mereka gemuk-gemuk, sehat-sehat. Tapi kita mau belajar seperti firman Tuhan ini, yaitu orang kaya dan orang miskin. Orang miskin ini saudaraku ada di pangkuan Tuhan, pangkuan Allah. Tapi orang kaya itu ada di dalam siksaan neraka saudara-saudara. Ketika kita saudaraku yang dikasih Tuhan mengabaikan orang yang jahat, dan kita tidak iri saudara-saudaraku kepada orang-orang yang curang, bahagian saudara dan bahagian saya pasti nanti di dalam kerajaan surga yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya.